Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ferus Sabadi, dosen program studi informatika Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan. Mungkin sedikit teori ya, kita bahas sedikit tentang teori apa itu keputusan, kemudian pengertian dari sistem pendukung keputusan sendiri, kemudian apa manfaat maupun tujuannya ya. Ini sistem pendukung keputusan. Nah, ini pokok bahasannya, pengambilan keputusan apa, jenis keputusan, tahap pengambilan keputusan, pengertian SPK, tujuan dan manfaat SPK, komponen SPK, kelebihan dan keterbatasan SPK. Yang terakhir karakteristik SPK. Nah, apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif aksi yang bertujuan untuk memenuhi satu atau beberapa sasaran. Nah, beberapa sasaran itulah yang tadi yang disebut sebagai alternatif yang dipilih. Ya, jadi pengertian sasaran adalah alternatif yang dipilih. Biasanya pengambilan keputusan itu yang diambil adalah yang paling resikonya paling kecil, ya. Nah, tentu saja dalam pengambilan keputusan ini tadi pilihan-pilihan itu disebut alternatif ya. Nah, kalau yang terpilih namanya sasaran ya tadi ya, sasarannya. Jadi kalau Anda pengen cari jodoh, alternatifnya gadis-gadis ya. Nah, gadis yang dipilihlah itulah yang disebut sebagai sasaran. Nah, gitu ya Mas ya. Nah, mudahnya begitulah. Nah, tentu saja memilih gadis-gadis ini perlu ada kriterianya kan? Ya, kalau Rasulullah bersabda, pilihlah wanita itu karena 4. Satu, karena imannya. Yang kedua, karena hartanya, karena cantiknya, karena keturunannya. Nah, tapi yang paling utama adalah imannya. Berarti ada bobotnya, ada yang paling utama. Jadi kadang-kadang kriteria itu ada bobotnya, ada yang lebih penting, yang lain tidak kurang penting gitu ya. Nah, tentu saja dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pilih cewek cantik tapi miskin atau pilih cewek kaya tapi nggak begitu cantik. Nah, saya pilih yang terserah ya, itu kan namanya pilihan. Nah, mungkin bobot kriterianya masing-masing orang itu tergantung yang ngambil keputusan. Jadi ada istilah alternatif ya, alternatif itu yang mau dipilih gadis-gadisnya. Gadis-gadis ini dikasih kriteria. Oh, ini dikasih angka, oh cantiknya 7 ya, berimannya 9. Lihatnya dari mana ya? Nah, kadang-kadang alternatif itu punya nilai. Nilainya ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Oh, saya kriterianya dari tinggi badan. Boleh juga kualitatif. Sangat tinggi, sedang, tapi agak susah ya mendefinisikannya. Ada juga yang kuantitatif. Tingginya minimal 165 cm. Nah, itu kuantitatif namanya, angka, keluar angka. Kalau kualitatif itu sangat tinggi, cukup tinggi, pendek, cebol. Nah, itu kualitatif ya. Tidak dengan angka ya. Tapi diklasifikasikan. Jadi kadang-kadang nilai dari kriteria itu bisa berupa kuantitatif, bisa kualitatif gitu. Apa sih tujuannya ngambil keputusan? Biasanya sih untuk manajemen ya. Ya biasanya. Jadi kalau salah ambil keputusan akan beresiko kan. Nah, setiap orang akan pasti mengambil keputusan-keputusan dipakai untuk memecahkan masalah. Yang suka kelamaan jomblo biar nggak jomblo lagi, nggak sendiri, ya itu ambil keputusan cari jodoh kan gitu kan. Nah, supaya selesai masalahnya, ya kan gitu ya. Ini diterusin deh gitu ya. Ini ada yang masih jomblo di sini. Yang lain masih jomblo juga ya, biar ada temennya gitu. Nah, tujuannya biar menyelesaikan masalah gitu, biar ada kerjaan gitu ya. Nanti kalau nggak ambil keputusan, tentu saja tadi ada pertimbangan ya. Tentu kalau cari jodoh juga begitu ya, yang resikonya paling, oh kalau kaya nanti gue bisa biayain nggak, mungkin terus masalah kaya nggak begitu Anda pentingkan gitu kan, justru ngongkosi gitu kan. Nah misalnya, jadi mungkin kaya nggak masalah gitu ya, yang lain-lain aja deh.
Ya. Nah, terserahlah itu nanti ada pembobotan kriteria. Jadi memang tujuannya adalah supaya mengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Nah, keputusan itu diambil yang resikonya mungkin paling dianggap paling tidak berisiko ya. Nah, ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Jadi ada yang terstruktur, jadi jelas mungkin bisa berlaku. Biasanya kalau yang SPK ini biasanya untuk semi terstruktur, ya, semi terstruktur. Nah, tahapan pengambilan keputusan, penelusuran, kemudian perancangan, pemilihan, implementasi ya. Penelusuran ya, cari-cari cewek-cewek yang cocok ya, terus dirancang kriterianya ya, kemudian proses pilihnya tadi dikasih bobot ya kan? Dikasih angka-angka ya, kalau udah dipilih diimplementasikan, dilamar mas gitu ya, eksekusi gitu ya, eksekusi maksudnya dilamar ya, bukan eksekusi gimana gitu, maksudnya sekarang terminologi eksekusi bahaya juga ya, ya jadi eksekusi itu dilamar ya, mudah-mudahan diterima ya. Nah, salah satunya itu adalah udah milih-milih tahu-tahu dilamar nggak diterima kan, implementasi gagal ini ya. Cari lagi. Apa itu SPK? SPK adalah suatu sistem informasi berbasis komputer, pakai komputer ya, menghasilkan berbagai alternatif keputusan. Jadi keputusannya tidak satu gitu ya, bisa lebih dari satu, untuk membantu manajemen dalam menangani permasalahan yang terstruktur atau tidak terstruktur atau semi terstruktur ya tadi ya, dengan menggunakan data atau model. Jadi ada banyak modelnya. Salah satunya adalah simple additive rating. Nanti itu yang akan kita coba implementasikan. Contohnya mencari jodoh apa gimana? Nanti yang narasumbernya beliau ya. Apa sih kriteria mencari jodoh yang paling baik misalnya ya? Ya. Oh, ya. Pakai aneh juga IPK misalnya ya. Pakai wawancara gitu ya. Apa kayak gitu? Boleh juga itu ya. Nanti kita contohnya yang agak umum aja lah ya. Misalnya cari humas untuk perusahaan internasional misalnya ya. Kira-kira apa aja sih kriteria supaya dapat humas yang sesuai dengan bidang itu misalnya. Kita tadi ada proses tadi perencanaan kan, gimana kita menentukan kriteria-kriterianya, kemudian kita tentukan bobot-bobotnya nanti ya, kemudian kita pilih gitu ya, pakai proses, pakai model tadi. Nah, modelnya salah satunya adalah SAW. Tujuannya SPK membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Jadi tidak rutin sih sebenarnya ya. Kalau cari jodoh saya kira tidak rutin ya. Apa seminggu sekali gitu cari jodohnya? Itu kalau ditolak terus ya. Nah, kalau diterima ya sudah ya toh, enggak semi terstruktur itu tidak sesuatu yang rutin ya, ketika ada masalah yang sifatnya mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya. Jadi kalau komputernya mengeluarkan gadis A B C, boleh kok Anda menolak. Enggak cocok di hati ya. Ya enggak apa-apa, keputusannya kembali ke manajernya. Ini sekali lagi perhitungan ini hanya sifatnya mendukung ya. Jadi sekali lagi bukan menggantikan ya. Hak prerogatif di tangan Anda mencari jodoh kan gitu ya. Mungkin sistemnya mengeluarkan alternatif A B, tapi Anda kemudian memilih C ya enggak apa-apa juga gitu ya. Tergantung manajer. Ini hanya membantu manajer supaya dapat hitung-hitungannya gitu ya, hitung-hitungannya. Jadi meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Efektivitas itu maksudnya memecahkan masalahnya. Mungkin efisiensi itu dari segi hemat waktunya mungkin lebih hemat kalau langsung milih kan gitu ya, lebih cepat. Alah nggak usah pilih-pilih jodoh lah, gue itu aja selesai gitu, nggak usah dihitung-hitung, lama juga gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apakah itu efektif? Mungkin Anda salah pilih gitu. Karena apa? Subjektivitas Anda muncul gitu ya. Karena objektivitas Anda nggak menilai secara tadi angka-angka gitu. Kalau SPK ini Anda menjadi lebih objektif. Nah kan kalau susah juga kalau cari jodoh gitu ya. Cari jodoh itu kan semi terstruktur ya. Ya udah namanya suka ya susah gitu ya. Mau dihitung-hitung kayak gimana gitu ya. Kalau cari jodoh kayaknya matematika nggak jalan deh. Apakah bisa di SPK kan gitu kan? Ya bisa aja ya, membantu walaupun akhirnya itu juga yang dipilih kan.
Apa saja karakteristik SPK? Interaktif ya, bisa dicoba diganti-ganti bobotnya begitu ya. Bobotnya saya bobotnya ganti karena nggak kepilih yang itu, jadi saya bobotnya saya ganti deh. Nah, itu nggak bener juga itu. Fleksibel kalau ya, tadi kriterianya bisa ditambah ya, interaktif itu bisa diubah-ubah gitu ya. Data kualitas, kemudian prosedurnya pakar ya, bisa juga. Jadi kelebihannya memperluas kemampuan pengambilan keputusan, jadi lebih cepat juga ya, menghemat waktu. Kemudian hasilnya bisa diandalkan, menjadi stimulan, jadi ide gitu ya, jadi pemicu kita untuk bisa mengambil berbagai alternatif. Bisa juga bukti tambahan, misalnya kalau Anda manajer, lah ini sistemnya begini Pak, apa boleh buat saya ikut sistem aja gitu. Bisa jadi dasar juga ya ketika kenapa Anda mengambil keputusan itu. Sistemnya hitungannya begini gitu ya. Jadi kalau Anda ketemu orang tua gitu ya, berdasarkan hasil hitungan Excel saya ini jodohnya. Nah, jadi bisa aja dibukti gitu loh. Oh, ini saya nggak asal ambil keputusan, sudah dengan perhitungan matang menggunakan komputer gitu, misalnya lapor sama orang tua gitu ya. Nah, ini angka-angkanya begini, pembobotannya begini gitu. Oke. Kemudian keterbatasan. Ya, memang ada beberapa sih yang tidak bisa dimodelkan juga ya. Dan mungkin tidak juga mencerminkan persoalan sebenarnya gitu ya. Jadi untuk pengetahuan dasar serta model dasar, yang dasar-dasar aja. Kalau terlalu ribet ya mungkin SPK nggak cocok, ada metode lain yang lebih pas. Prosesnya yang dilakukan SPK tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Jadi kemampuan Anda membuat modelnya juga sih sebenarnya, kalau buat aplikasinya ya tergantung Anda membuat modelnya. SPK tidak memiliki kemampuan intuisi, dia melalui perhitungan. Ya, beda dengan manusia. Kadang-kadang dia ngambil keputusan itu benar, padahal tidak dipikir loh. Feeling aja tapi benar gitu, dan sering gitu seorang pakar begitu biasanya. Nggak tahu tuh, udah ilmunya udah ada di otaknya kali ya, udah terhubung gitu, melihat fenomena langsung, melihat berbagai gejala kriteria. Wah, ini nih, milih karyawan, wah ini aja deh. Ini orangnya, melihat wajahnya aja ini orangnya jujur, kayaknya pintar, smart, walaupun nggak dilihat datanya, dan ternyata benar. Ada juga orang yang memiliki intuisi seperti itu. Nah, SPK tidak mengenal itu, tidak mengenal intuisi ya. Dia taunya hitung-hitungan gitu ya. Manajer atau pengguna yang terlibat ya, penghubung, staf pimpinan dan sebagainya ya. Dan yang membangun, technical supporter, orang yang mengembangkan modelnya, membuat database-nya, membuat antarmukanya, dan membuat programnya ya. Kemudian ini ya, yang membuat perangkat kerasnya ya, kadang-kadang butuh perangkat keras juga, mungkin karena jaringan ya. Kalau GDS, Group Decision Support System, mungkin pengambilan keputusannya itu melibatkan tidak satu orang, jadi mungkin butuh jaringan juga, atau pengambilan datanya juga menggunakan jaringan misalkan. Apa saja teknik perancangan cepat, perancangan bertahap, perancangan lengkap ya. Cepet-cepet aja ya. Apa saja modelnya? Ikonik, analog, matematik ya tadi ya. Teknik perancangannya planning, research, design, implementasi, maintenance, dan adoption ya. Aku baca aja ya supaya cepet-cepet. Nah, ini metodenya banyak banget yang mau kita coba, cuma SAW saja ya. Banyak banget metodenya ya. Ada SAW, ada ini nanti kita contohkan kasusnya. Oke. Nah, ini daftar pustakanya, teman-teman bisa baca buku di mana saya mengambil materi tadi ya. Oke, langsung saja pakai Excel. Setengah jam cukup lah gitu ya. Excel ya, kita pakai Excel aja. Sebenarnya pakai komputer pakai coding nih. Cuma simulasinya pakai Excel aja lah kan gitu ya, supaya gampang, yang penting konsepnya nangkep. Misalnya pemilihan
pegawai humas ya, PT Ekspor Internasional gitu ya. Ini nama aja ya. Bebas kan namanya ya, Internasional Abadi gitu ya, karena yang punya Pak Fairuz Abadi. Mimpi ya. Nah itu aja, ini cuma contoh ya. Kemudian kita bikin kriterianya, kira-kira Mas kalau humas itu perusahaan internasional kira-kira apa kriterianya? Public speaking bagus. Cara nguji public speakingnya gimana? Ya, wawancara atau oke tes komunikasi misalnya. Apa tes komunikasi? Gimana tuh tes komunikasi? Ya, mungkin bicara di depan orang banyak atau Oh ya, tes public speaking ya. Oke, tes public speaking. Oke, apalagi? Kira-kira supaya kita dapat karyawan humas yang keren, kriterianya apa ya supaya good looking? Caranya ngujinya good looking gimana? fasih berbahasa Inggris. Fasih berbahasa Inggris kan internasional ya. Berarti apa misalnya itu fasih berbahasa Inggris? Ngetesnya gimana? Grammarnya Pak. Hah? Pakai TOEFL misalnya kan, tes TOEFL-nya kan, ngumpulin tes TOEFL kan. Apalagi? Komunikasi mungkin wawancara aja gitu ya, sama kejujuran misalnya ya, macam-macam nih wawancara misalnya. Apalagi? IP mungkin ya, IP-nya juga jadi dasar ya, IP misalnya ya. Apalagi misalnya usia mungkin, usia ya misalnya ya. Usia. Nah teman-teman itu juga kriteria itu ada yang nilainya makin tinggi makin bagus ya, ada juga kalau nilainya makin tinggi makin nggak bagus ya. Kadang-kadang sih agak bertentangan usia sama pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerja banyak bagus, usianya terlalu tua juga nggak bagus, cepat pensiun kan gitu ya. Nah misalnya usia itu dianggap sebagai kalau makin tua itu makin jelek karena pengen yang muda-muda ya. Namanya humas kalau masih muda kan mungkin kelihatan lebih seger gitu ya. Nah lebih lincah lebih. Nah itu misalnya. Jadi ada yang kalau nilainya makin tinggi itu bagus, ada juga kalau nilainya makin tinggi usianya tambah tua misalnya dianggap semakin tidak bagus. Jadi kalau kriteria itu bisa dua jenis. Kalau nilainya tambah gede itu tambah bagus, itu namanya benefit. Ya, jadi kriteria kalau yang nilainya tambah gede itu tambah bagus, ya kan. Tapi kalau nilainya semakin sedikit, ya, contoh gini, Anda mau menilai kinerja pegawai, jumlah tidak hadirnya makin banyak makin bagus nggak? Nah itu contohnya. Berarti kalau makin banyak tidak hadirnya ya kinerjanya makin nggak bagus ya. Pelanggaran kode etiknya makin banyak makin bagus nggak? Misalnya ya nggak bagus ya. Bolosnya banyak misalnya, sakitnya banyak seterusnya. Nah ada yang jenis, nah ini jenisnya ya. Jadi ada jenisnya. Ini jenisnya namanya, kalau ini kan nilainya makin banyak makin bagus kan begitu ya. Apa namanya? Misalkan apa? Ini benefit. Namanya benefit ya. Tahu tadi benefit artinya? Kalau apa artinya itu benefit? Makin banyak makin bagus. Kalau IP makin tinggi makin bagus gak? Kalau usia makin tinggi, usia 40 gitu daftar gitu, lebih dipertimbangkan atau usia 18 misalnya, lebih pilih yang mana? Ya anggap aja begitu supaya ada contohnya kos. Nah makin tua makin nggak dipertimbangkan misalnya ya, cari yang seger-seger misalnya ya, lebih muda. Ini berarti jenisnya kos. Kalau usianya makin tinggi makin nggak bagus misalnya. Nah kemudian ada bobotnya kan tadi, ada bobotnya. Nah ada bobotnya tuh, ya kan, bobotnya. Nah yang mana yang lebih penting? Menurut Anda yang lebih penting yang mana? TOEFL, public speaking atau TOEFL? TOEFL mau dikasih bobot berapa? Totalnya harus maksimal 100 nih.
Jadi teman-teman ini harus totalnya 100% ya. Nggak boleh lebih dari 100%. Nah, sementara 0. Ini berapa persen nih? Speaking mungkin 25. Nggak usah lama-lama. 25%. Terus 20. 20%. Wawancara? Wawancara ya 20 juga lah. 20%. Nggak usah lama-lama. IP 25%. Usia 10%, orang tinggal situ ya. Harus 100% ya totalnya ya. Nah, ini bisa juga pakai conditional formatting supaya kalau 100% hijau gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini equal to 100% itu maka hijau ya. Nah, gitu. Misalnya nih 20%. Oh, masih belum hijau kan gitu. Ini dikurangi misalnya 20%. Nah, 105. Ini 20% semua sama nih. Nggak ada yang lebih penting kalau begini. Misalnya tes ini 30%. Itu berarti lebih penting. Tapi ini totalnya harus 110, nggak hijau tuh tadi ya. TOEFL misalnya ini ganti 15%. Nah, yang ini wawancara 25%. Ini boleh digonta-ganti, makanya fleksibel. Ya, tadi salah satu ciri khas dari SPK ini kita bisa ngerubah-rubah bobotnya gitu, dan hasilnya akan berbeda nanti ya. Kalau bobotnya ditambah nanti hasilnya akan berbeda gitu ya. Nah, kemudian kita bikin datanya ya. Tadi harus ada datanya berdasarkan data dan model kan tadi ya. SPK itu adalah dibentuk oleh data. Misalnya nih yang ngelamar, coba yang diterima mau diterima berapa misalnya? Jumlah kebutuhan misalnya. Jumlah kebutuhannya misalnya berapa nih? 3 ya misalnya ya. Nanti ketahuan kalau 4 siapa yang diterima, siapa aja yang diterima. Kalau 5 siapa aja yang diterima misalnya. Nah, data nama dulu misalnya ya, nama terus tes public speaking TPS gitu aja ya, saya singkat aja. TOEFL. Nah, kemudian wawancara ya. Kemudian apa lagi nih? IP kan gitu ya. Usia misalnya. Oke. Nama siapa? Hamid, Winda, bebas ya teman-teman ya. Leni, Joko, Rina, Hashim, Cindy misalnya, siapa? Joko sudah, Agus ya, Adi ya misalnya, Albert ya boleh ya. Udah, ini ada berapa nih? Udah segitu aja. Ini pokoknya ini yang daftar ya. Yang daftar itu misalnya. Kita kumpulin datanya, kira-kira siapa yang terpilih ya? Yang dibutuhkan tadi cuma berapa? Cuma 3 kan? Nah, kita berdasarkan data gitu ya, bukan berdasarkan feeling, intuisi. Ya, itu SPK beda. Mungkin kalau manajer data cuma lihat wajahnya, intuisinya sudah ada. Oh, kamu aja deh yang jadi. Ya, itu namanya metode intuisi. Ya, subjektivitasnya tinggi ya. Kadang-kadang karena kedekatan ya, wah saudara saya, alumni saya gitu kan, koncone ya, keluarganya ya, teman kos, repot juga. Nah, kalau dengan begini nih mengurangi subjektivitas ya. Nah, ini ada nilainya ya. Misalnya tes public speaking dari berapa nilainya? 0 sampai 100 atau gimana? 0 sampai 100 ya. Misalnya ya, hasil tes ini 90 misalnya ya. Setelah dites ini 60, ini 80, ini 70, ini 60, ini 90. Ya ini ngawur aja ya saya. 50 misalnya. 60 misalnya. 65 misalnya. Terus 70 ya misalnya. TOEFL, nah ini kan dia ngumpulin TOEFL nih ya, misalnya TOEFL itu cuma sampai 800 sih kalau nggak salah ya. Nah, ini misalnya 450, ini 600, ini 675 misalnya,
ini 550 misalnya, ini 400 ya, ini 3460 misalnya ya, 5670 misalnya ya, kemudian 800 ya maksimal ya, kayaknya 700 lah misalnya ya. Kemudian ini misalnya 600 ya ini. Nah, wawancara ini misalnya berapa nilainya, dari angka berapa ke berapa? 1 sampai 10. Nah, boleh ininya jaraknya beda-beda. Ini 7 ya, ini 8, ini 9, ini 6, ini 7, ini ngawur aja ya. 7, 8, 9, 6, 8. IP-nya misalnya, IP itu dari maksimal 4 kan ya, misalnya 3,5, 3,6, 3,0, 2,75 misalnya. Terus berapa? 3,13 ya, 3,21, 3,5, 3,1 lagi ya, 2,8, 2,9 misalnya ya. Saya rapikan aja ini IP-nya. Jumlah digitnya ya biar kelihatan rapi, pakai ini teman-teman ya. Nah, ini supaya rapi yang ini. Supaya digitnya sama. Usianya yang ini Hamid 18, 17, 34, 42. Udah mau pensiun nih. 36 gitu aja ya. 32, 19, 30. Ini berapa? 25 ya, 26 misalnya ya, 28 misalnya ya. Nah, ini tadi ini namanya kos ya, makin tua makin nggak dipertimbangkan loh tadi ya. Ini namanya kos. Nah, setelah itu kita cari nilai minimum sama maksimumnya. Minimum sama maksimum. Rumusnya apa cara minimum sama maksimum? Sama dengan min di dalam kurung ini, tutup kurung, enter kan gitu ya, tinggal di copy ke samping, ketahuanlah nilai minimum masing-masing ya. Jadi di sini dicari nilai minimumnya, jadi standar tuh yang paling rendah, jadi nilai yang dapat paling rendah jadi standar paling rendahnya, nilai yang tertinggi menjadi standar yang paling tinggi gitu ya. Maksimumnya berapa? Sama dengan max buka kurung, ini tinggal blok, tutup kurung, enter gitu ya. Nanti tinggal di blok ya. Supaya rapi boleh juga nih ya, biar rapi yang ini aja ya, biar jumlah digitnya sama ya. Oke, kita rapikan, kasih kotaknya. Nah, ini mungkin saya warnanya agak beda juga supaya kelihatan datanya ya. Ini datanya yang ini ya, yang putih ya. Nah, ini bukan data, ini hasil perhitungan, informasinya. Nah, langkah kedua adalah kita normalisasi nilainya. Kita rubah menjadi nilainya antara 0 sampai 1. Kan ini macam-macam nih, range-nya kan beda-beda. Ini 0 sampai 100, ini 400 sampai 600 kan. Yang ini dari 1 sampai 10, ya kan? Yang ini dari 0 sampai 4 kan yang ini ya. Nah, makanya perlu dinormalisasi. Nah, teman-teman, untuk menormalisasi itu caranya kita copy dulu ya. Tulis saja sama dengan gini kan. Jangan di copy paste, tetap pakai sama dengan aja. Kok pakai sama dengan? Supaya kalau dirubah di atas, di bawah otomatis berubah. Tadi pakai sama dengan saya tadi, nggak saya copy ya. Copy ke bawah sampai Albert ya tadi ya. Kok nggak di copy aja Pak? Ya kalau di copy misalnya nih saya gantinya bukan Hamid tapi Hamidah. Oh, supaya di sini otomatis juga berubah. Makanya pakai sama dengan aja, ya kan? Oke, kita blok, kita warnailah gitu ya, biar ketahuan yang mana data. Nah, cara menormalisasi gampang ya. Kalau dia
benefit dibagi dengan maksimum. Ya. Rumusnya adalah sama dengan ini, ya kan? Dibagi maksimumnya. Dikunci pakai F4. Enter. Berarti kan 1 nih, dia karena mungkin paling tinggi ya 90 ya. Makanya dia dapat 1 utuh, paling gede. Ya. Nah, supaya rapi jumlah digitnya kita klik sini. 2 digit aja ya. Nah, kok dapat 1 dia? Dapat gede karena sudah tertinggi gitu ya. Ini juga ada yang 90 kan, ada 2 orang. Jadi nilai tertingginya adalah 1 ya. Jadi kalau 1 itu sempurna karena dia yang paling tertinggi di situ. Sama TOEFL berarti sama dengan apa tadi? Ini TOEFL-nya dibagi nilai maksimumnya. Diabsolutkan. Kenapa diabsolutkan? Biar rumusnya itu tetap C24. Kalau di copy ke bawah C14 dibagi C24, bukan C25. Bisa dipahami, tetap dibagi dengan C24. Enggak C25, C25 kan kosong ya. Nah, kalau di copy ke bawah menjadi C14 bagi C24. Di copy ke bawah lagi C15 dibagi C24. Jadi tetap C24 terus gitu loh. Ya, kenapa? Makanya harus diabsolutkan. Bisa dipahami, Mas? Kenapa diabsolutkan? Coba nih. Ini kan C13 bagi C24. Kalau di copy ke bawah C14 bagi C24. Tetap C24-nya karena dikasih absolut gitu loh. Tetap dibaginya dengan maksimum ini kan, nilai ini. Ya, kenapa diabsolutkan? Supaya pembaginya tetap di alamat yang sama, kan gitu ya. Oke. Absolut F4. F4, tombol F4 ya. Ini saya rapikan aja. Wawancara berarti apa? Sama dengan ini dibagi maksimum, tekan F4 gitu kan. Tinggal copy, dirapikan. Sebenarnya sekalian juga nggak apa-apa sih, sekalian dirapikan nggak apa-apa juga. Sama dengan IP juga sama, berarti ini bagi maksimum, tekan F4, enter, copy ke bawah, double klik juga begini boleh. Ininya dirapikan 2 digit. Usia, ini beda. Usia itu kos. Kalau kos itu sama dengan minimumnya dulu di F4 dibagi angkanya, usianya. Dibalik ya, kalau tadi kan nilainya dulu dibagi maksimum. Kalau ini minimumnya dibagi dengan usianya. Dibalik. Oh, maksimum. Oh, sorry. Tadi ini berarti salah ya. Jadi kita ganti. Berarti ini minimum dibagi, diabsolutkan dulu. Salah pencet lagi. Supaya terang dikit. Ya, dibagi apa tadi? Dibagi nilainya ya. Enter. Saya ulangi aja deh. Tadi sama dengan minimumnya, ya kan? Ini kalau kos itu minimumnya yang diambil. Tekan F4 dibagi usianya kan gitu ya. Enter. Nah, 0,94. Jadi kalau dia makin tinggi malah nilainya itu semakin rendah malahan. Nah, kenapa ini 1? Mungkin dia yang paling mudah kan? Ya kan? Nah, yang paling mudah yang dapat angka paling gede di situ. Nah, kita rapikan. Nah, setelah dinormalisasi baru kita boboti. Ya, pembobotan. Langkah berikutnya adalah pembobotan. Nah, caranya pembobotan sama dengan sama seperti tadi ya, di copy aja ya. Copy ke samping, copy. Kok pakai sama dengan? Kalau diganti bukan TPS, TPX gitu. Nah, di bawah otomatis ganti TPX juga loh, ya kan? Nggak usah copy-copyan gitu ya. Pakai sama dengan itu ada juga manfaatnya. Atau namanya salah, ya kan? Ini otomatis berubah kan? Tadi pakai sama dengan soalnya. Oke, kita blok. Ini tadi sudah sampai sampai Albert ya. Nah, oke, 2 lagi. Oke, kita blok. Nah, ini kita kasih warna lah ya biar ketahuan judulnya.
Oke, misalnya gitu ya. Nah, caranya tinggal dikali bobotnya sama dengan, ya kan? Ini bobot tes public speaking, ya kan? Dikali, atau bisa dibalik juga kan, perkalian bolak-balik boleh ya. Di bobot dikali nilai TPS-nya. Tapi ini tadi diabsolutkan dulu, saya lupa ya. Diabsolutkan dulu F4 dikali nilai TPS-nya, ya kan? Enter. Saya ulangi lagi. Sama dengan, atau ini dulu boleh nggak apa-apa. Ini dulu perkalian kan bolak-balik sama ya. Dikali bobotnya, tekan F4. Biar enggak itu apa namanya? Biar geser-geser rumusnya, selalu C5 kan begitu ya. Nah, tinggal di copy ke bawah, double klik Y kan gitu, dirapikan 2 digit. Nah, kalau TOEFL berarti gimana? Sama dengan nilai TOEFL, nilai normalisasi TOEFL dikali dengan bobotnya, tekan F4 kan gitu ya. Enter, copy, rapikan jumlah digitnya. Oke, wawancara sama dengan ini, wawancara dikali bobot wawancara, tekan F4. Nah, enter, copy, rapikan. Gampang ya, sama dengan ini IP gimana? Nilai normalisasinya dikali persentase IP, tekan F4. Enter, double klik ujungnya ya biar ke copy. Oke, rapikan. Usia sama dengan usia kali bobot usia, diabsolutkan. Enter, copy ke bawah. Nah, kemudian baru nilai akhirnya ya. Nilai akhirnya gampang, tinggal di jumlah, ya kan? Sum dari sini. Enter 0,86. Copy ke bawah, ya kan? Kemudian, nah, kita harus tahu siapa yang dipilihkan, yang tertinggi kan? Nah, supaya gampang kita pakai ranking. Fungsinya apa kalau ranking? Rank, ya kan? Rank nilainya ini, titik koma, di blok nilainya. Jangan lupa tekan F4 ya, supaya absolut, supaya yang referensinya itu tidak berubah-ubah ke bawah. Maka tekan F4 gitu ya. Kemudian enter. Nanti tinggal copy. Berarti ranking yang diterima cuma 3 kan gitu ya. Ya tadi yang diterima 3. Nah, ini rankingnya nih. Nah, kemudian hasil. Nah, hasil. Kapan diterima? Jika ini kurang atau sama dengan yang mau diterima kan? 3. Ini di F4, jangan lupa ya, supaya kekunci gitu. Ya, maka diterima ya, kemudian ditolak gitu aja ya. Ditolak. Selain itu ditolak. Kalau rankingnya lebih besar dari yang ditentukan di atas, maka ditolak. Kita copy ke bawah. Nah, ini diterima. Ini 3 orang kan yang diterima ya. Nah, bisa kasih warna juga tadi. Caranya gimana? Ini conditional formatting, highlight equal to diterima. Pakai warna hijau ya. Boleh lagi ditambahi ya, misalnya conditional formatting more rules gitu ya, tambah lagi apa tadi, equal to ya, apa tadi,
di di ditolak. Mau warna apa? Format selnya ya, filenya misalnya yang mana nih? Merah ini aja ya. Kalau terlalu terang kasihan banget. Wah, ditolak gitu ya. Teman-teman kalau misalnya diganti 2, 5 tuh jadi 5 dibawa, ya kan? Kalau 2 tuh. Oh, belum di enter. Ya, 2 ya. Jadi otomatis atau bobotnya diganti-ganti nih. Misalnya oh ini bisa saja berubah ya. Misalnya oh ini jadinya yang penting itu public speakingnya kok 30%. Tapi kan belum merah nih, belum hijau kan? Nah, harus sampai hijau kan? Ini ganti ke 20%. Ini 15% misalnya. Yang ini 15%. Artinya IP sama usia ini sama pentingnya. Kalau nilainya sama, berarti dianggap sama penting. Kalau nilainya lebih besar daripada yang lain, maka dianggap lebih penting. Berarti tes public speaking ini lebih penting daripada yang lain, paling penting. TOEFL dan wawancara ini tidak lebih penting dari tes public speaking. TOEFL dan wawancara ini sama pentingnya. Dia lebih penting daripada IP dan usia. Gitu. Maknanya begitu ya. Karena kalau angkanya lebih besar itu dianggap lebih penting. Mungkin berubah lagi tuh, ya kan? Mungkin ini 3. Nah, itu fleksibel. Bisa diganti-ganti bobotnya, ya bisa. Nah, ini seperti itu. Jadi langkahnya ada berapa tadi? Ada data, ya, kita normalisasi, kita modelkan. Modelnya tadi namanya SAW. Model ini namanya SAW, pembobotan sederhana, ya. Simple additive weighting. Jadi simple itu sederhana, additive itu penambahan, ya, pembobotan sederhana. Jadi metode pembobotan sederhana. Nah, ada banyak metode. Salah satunya weight product. Mungkin lain waktu pakai weight product ya. Ya. Karena tadi saya janji nggak lama-lama, saya kira udah cukup aja ini perkuliahan hari ini. Jadi teman-teman tinggal ini videonya saya share, ikuti di YouTube, ikuti langkah-langkahnya. Boleh diganti-ganti datanya silahkan ya. Mungkin nggak mau Hamida gitu ya, maunya siapa? Siti Suleha, mungkin karena pacarnya namanya Siti Suleha. Ya silahkan aja ya. Ini boleh kok diganti-ganti datanya ya, bebas. Tapi yang penting ini konsepnya, bobot juga boleh diganti-ganti kan gitu ya. Yang nggak boleh diganti-ganti itu konsepnya, cara perhitungannya. Nah, itu yang kalau data boleh diganti-ganti atau mungkin kriterianya mau diganti mungkin silahkan juga ya, mau diganti kriterianya bobotnya. Yang nggak boleh diganti metodenya ya kan, kita pakai metode SAW. Nah, ya, jadi teman-teman silahkan berkreasi ya, kalau bisa sih ya diganti-gantilah gitu ya datanya gitu. Jadi fleksibel. Atau jumlah yang diterima mau ditambah 7, 6 terserah ya, bebas. Nanti kan di sini akan menyesuaikan ya. Jadi kalau 5 di sini 5 gitu. Kenapa diwarnai? Supaya cepet bacanya. Ya kan? Kalau hijau, oh ini hijau. Ah, itu kan lebih cepet gitu dibanding kalau tidak diwarnai kan gitu. Nah, ini juga bagus kalau diwarnai. Oh, ini udah bener belum ya masukannya gitu ya. Kadang-kadang nggak sadar, tahu-tahu lebih dari 100. Kalau diwarnai, oh udah hijau nih gitu ya. Kok nggak ada warnanya? Berarti masih salah kan gitu. Jadi untuk memudahkan. Jadi interaktif sebenarnya. Tadi kan ciri khas dari SPK interaktif, fleksibel, bisa diganti kan. Interaktif itu bisa diubah-ubah gitu loh ya. Dan itu juga responnya otomatis, sudah real time. Diganti 5, otomatis 5 yang keluar, butuh 4 lah. Jadi dia interaktif gitu, bisa langsung terrespon gitu ya. Coba Anda bayangkan dapat data di sini, Anda tidak pakai metode, apa yang terjadi? Pusing. Yang mana yang gue pilih ya kalau ada data kayak gini? Kalau Anda nggak pakai metode, pusing nggak? Pusing. Harus ada metodenya supaya ketemu orang yang cocok. Ya, gitu. Jadi Anda harus punya metode gitu. Ya ibaratnya mencari jodoh tadi, yang mana yang Anda pentingkan? Ya kata misalnya imannya, wah susah juga ini. Mungkin lihat nilai ijazah agamanya mungkin ya. Atau jumlah hafalan Al-Qur'annya misalnya. Ya, ini boleh. Karena harus kuantitatif kadang-kadang ya. Iman itu kan sangat beriman, kalau kualitatif sangat beriman definisinya kayak apa ya? Kurang beriman kan susah ya. Makanya kadang-kadang perlu dikuantitatifkan. Karena kalau nggak ada angkanya susah, karena harus diangkakan. Nggak boleh kan, komputer nggak bisa kan ngitung yang kualitatif, ya kan, sangat, kecuali kemudian dikonversi
Misalnya sangat cantik itu dianggap 8, boleh juga Anda definisikan dulu kualitatif itu ya. Karena yang bisa diproses itu kuantitatif. Jadi kalau ada data kualitatif Anda kuantitatifkan dulu. Misalnya tadi beriman, itu apa ya ukurannya? Apakah hafalan juznya? Nah, teman-teman, kadang-kadang hal-hal seperti itu tidak terjangkau, tidak menggambarkan yang sesungguhnya. Tadi kelemahan SPK adalah bahwa tidak semua model itu mencerminkan sesungguhnya. Apakah imannya seseorang itu ditentukan dari hafalan? Enggak juga kan gitu. Padahal itu kriteria utama Anda gitu loh. Tapi kadang-kadang mau nggak mau tidak ada model yang sempurna ya kan. Kecuali Anda konsultasi sama malaikat, bocoran catatan amalnya gimana bos? Nah, itu baru bisa itu ya nyatat. Persoalannya malaikat juga nggak tahu dia ikhlas apa nggak ikhlas itu melakukan amalnya ya nggak ya kan? Yang tahu yang di dalam ini kok ceritanya agama ya. Ya tadi ada hubungannya sama jodoh sih ya tadi ya. Jadi sebenarnya SPK ini sudah dikenal sejak zaman dulu. Orang Jawa juga kenal istilah bobot, bebet, bibit. Bobot itu pengetahuan dan kekayaannya gitu kan. Bebet itu apanya? Kekayaannya atau apanya gitu ya. Bibit itu turunannya gitu. Ada juga yang begitu. Bebet itu mungkin kecantikannya lah mungkin gitu ya. Orang Jawa mengenal itu bobot, bibit, bebet. Kalau Nabi malah 4 kriterianya cari jodoh. Kalau orang Jawa cukup 3 kalau nggak salah ya. Jadi tergantung background ininya. Nggak tahu orang Jawa kadang-kadang lebih mementingkan bibitnya. Bobot mungkin nggak maksud. Anak keturunan baik-baik kok. Kalau keturunan baik mungkin karena dianggap kalau orang keturunan baik-baik akhlaknya bagus begitu mungkin, pembawaannya bagus. Ya, gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi sejak dulu itu ada SPK-nya, cuma nggak dibikin komputer gitu. Nah, yang dimaksud SPK itu kalau dikomputerisasi, definisinya SPK adalah sistem informasi pengambilan keputusan menggunakan komputerisasi, menggunakan model. Nah, modelnya banyak tadi, ada sekian banyak. Salah satunya SAW yang paling sederhana. Nah, mudah-mudahan tampilan ini cukup memberikan gambaran Anda tadi tentang teori tadi supaya nyambung. Kenapa saya kasih gini? Supaya nyambung gitu loh. Oh, ternyata kalau memilih itu banyak alternatifnya. Alternatifnya ya kalau jodoh ya nama-nama gadis, kalau lamaran lowongan pekerjaan ya nama-nama orangnya kan gitu kan, gitu. Kemudian ada kriterianya kan, ada hal yang membuat kita memilih, alasan kita memilih. Nah itu yang disebut kriteria itu adalah alasan-alasan yang membuat kita bisa memilih. Kenapa kita memilih? Supaya risikonya lebih rendah. Jangan-jangan dapat pegawai yang jelek. Jangan-jangan dapat jodoh yang tidak sesuai spesifikasi kita kan gitu ya. Wah ini di luar spek gue nih gitu ya. Padahal kitanya juga yang nggak spek sama dia gitu loh. Kita merasa dia spek kita, belum tentu dia spek kita gitu loh ya. Itu tadi kegagalan di implementasi nanti. Ketika melamar ditolak ya. Nah keputusan itu ya kadang-kadang itu ada namanya faktor X. Nah itu tadi yang di atas ya. Kita udah berusaha memilih yang terbaik, tetapi ternyata juga nggak bagus-bagus amat. Itu ya namanya faktor X. Tapi paling tidak kita sudah berusaha mencari alternatif yang terbaik yang dianggap resikonya paling kecil. Oke, demikian. Terima kasih. Mungkin terlalu singkat kuliahnya, tapi mudah-mudahan cukup padat dan cukup memahamkan Anda tentang konsep SPK. Oke, mohon maaf sebelumnya. Demikian, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekam nggak ya? Direkam sih tadi ya. Mana ininya? F10 kayaknya ketekannya F10.